teman-teman semua, apa kabar? Harapan saya kalian semua tetap sehat-sehat dan patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah teman-teman, di video kedua kali ini saya akan bahas mengenai akuntansi persediaan. Nah, mungkin teman-teman yang mengambil fakultas ekonomi tentunya sudah tidak asing lagi mendengar yang namanya akuntansi persediaan ini. Nah, sekilas pemberitahuan aja teman-teman. Akuntansi persediaan merupakan barang siap untuk dijual. Dijual oleh siapa? Dijual oleh perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, teman. Nah, tentunya kita ketahui bersama kalau dalam akuntansi persediaan itu terdapat yang namanya metode penilaian persediaan akuntansi tersebut. Yaitu yang pertama yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan juga ada metode average, metode terakhir. Dan juga di dalam ketiga metode tersebut ada yang namanya sistem, ada kedua sistem. Itu yang pertama itu sistem periodik dan juga sistem perpetual. Tentunya dari hal tersebut mempunyai cara perhitungannya yang berbeda-beda teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai akuntansi persediaan menggunakan metode FIFO teman-teman. Ayo kita simak videonya teman. Nah, apa itu metode FIFO? Dalam bahasa Inggris itu first in atau first out. Jadi barang pertama yang dibeli itu yang akan dijual terlebih dahulu teman-teman. Jadi contohnya tanggal 12 Mei 2021 Alvin membeli Seduce Me. Keesokan harinya atau tanggal 13 Alvin membeli mie lagi. Ketika pembeli datang, Alvin menyerahkan barang yang dibeli pada tanggal 12 itu. Nah, semua itu bertujuan untuk menjaga kualitas barang supaya barang itu tidak rawan rusak teman-teman. Oke, itu mungkin penjelasan sekilas mengenai metode FIFO. Nah, kita langsung lanjut masuk dalam cara perhitungannya. Di sini saya juga sudah menyiapkan contoh soalnya teman-teman. Di sini PT Rejeki melakukan perlakuan dalam hal pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2018 sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat setiap transaksinya ya teman-teman. Di sini yang diminta yang pertama itu hitunglah nilai persediaan akhir sistem perpetual dan periodik dengan metode FIFO. Dan yang kedua yaitu hitung laba kotor dan harga pokok penjualan. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan itu kita menghitung persediaan akhir sistem periodik. Nah, apa aja sih yang kita perlukan? Nah, intinya kita buat tempatnya dulu teman-teman. Setelah itu sini persediaan awal untuk mencari persediaan akhirnya teman-teman. Persediaan awalnya berapa? Di sini ternyata persediaan awalnya itu 200 unit. Kita langsung saja tulis ini persediaan awal 200 unit. Oke. Yang kedua yaitu pembelian. Pembeliannya berapa? Sini kita lihat, kita jumlahkan saja setiap pembelian yang terjadi di sini, setiap transaksi pembelian. Di sini ada 300 unit. 300 unit tambah dengan 400 unit ditambah lagi dengan pembelian lagi 100 unit. Jadi kita jumlahkan semua, hasilnya berapa? Hasilnya 800 unit. Kita langsung tulis saja di sini 800 unit. Oke. 800. Oke. Itu dari persediaan awal dan pembelian itu dijumlahkan dan hasilnya itu disebut sebagai barang tersedia untuk dijual. Barang siap dijual. Kita singkatin aja ya. Jual. Oke. Nah, hasil penjualannya itu 1000 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kurangi dengan penjualan.
penjualannya berapa, kita akan melakukan hal yang sama sesuai dengan sama seperti pembelian, itu kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan semua penjualan di sini. Itu ada 200 unit, 100 unit, 200 unit, jadi 400, 500, 700 ya teman-teman. Terus di sini 700 unit. Maaf, 700 unit. Setelah itu kenapa kita turun? Karena kita mau kurangi dengan barang siap untuk dijual untuk mendapatkan persediaan akhirnya. Oke, persediaan akhir. Nah, sini persediaan akhir yaitu sama dengan berapa? 1000 dikurangi 700, hasilnya 300. Jadi persediaan akhirnya yaitu 300 ini teman-teman, kalau kita menggunakan sistem periodik. Sistem periodik metode FIFO. Nah, kita besarin sedikit biar lebih jelas teman-teman lihat. Oke, mantap. Oke teman-teman. Nah, teman-teman kita lanjut. Nah, di sini saya juga sudah siap untuk barang tersedia untuk dijual. Di sini ada setiap pembelian dan untuk mencari persediaan akhir. Nah, dalam akuntansi ada yang bertanya kalau harga dalam persediaan itu seperti bagaimana. Nah, nominal harga dalam persediaan itu seperti bagaimana. Nah, untuk cara carinya ya teman-teman, cara carinya itu di sini saya juga sudah siapkan tabel. Nah, cara mencari harga persediaan akhir seperti bagaimana. Dan tadi kita sudah cari persediaan akhir unit ya, yaitu 300 unit. Nah, harganya seperti bagaimana? Nah, harganya yaitu kita lihat saya dalam pembelian. Penjualan tidak usah teman-teman, karena pembelian itu merupakan barang yang sudah menjadi milik kita gitu. Jadi dan pastinya kita menggunakan metode FIFO kan, jadi first in first out. Barang yang pertama masuk itu yang dijual. Tentunya barang yang pertama di tanggal ini tentunya sudah terjual habis teman-teman, dan barang yang tersisa yaitu biasanya di tanggal terakhir. Nah, di sini yang pada tanggal terakhir yaitu tanggal 18 teman-teman, tanggal 18 ya. Jadi kita tulis saja di sini tanggal 18, kita pakai saja untuk mau mencari harga persediaan akhir. Itu tanggal 18 bulan 11. Itu unitnya berapa? 100, 100 dan harganya kita pakai ini 12.000 per unit. Kita kali 12, 100 kali 12 atau 12 kali 100 lah. 100 kali dengan 12.000 sama dengan 1.200.000. Oke, sorry, 1.200.000. 1.200.000. Oke. Nah, di sini kan jumlahnya baru 100, sedangkan di sini tadi kita cari persediaan akhir. Jumlah unitnya itu 300. Nah, bagaimana untuk mencapai 300 unit tersebut? Sedangkan di sini baru 100. Nah, kita pakai untuk transaksi yang kedua terakhir gitu istilahnya. Itu tanggal 21. Tanggal 21 bulan 9. Nah, unitnya kita pakai itu di sini kan 4 kan teman-teman. Jadi kita ambil 2 dari jumlah 400 ini. Jadi kita ambil 2. Kita ambil 2 saja guna untuk melengkapi 300 unit itu. Nah, dan kita pakai harga yang ini yaitu 11.000. 11.000 ya teman-teman. Nah, kita kalikan saja 11.000 dikali dengan 200.000 berapa? Bentar ya teman-teman, kali dengan 200 unit, maaf ya, 2.200.000. Oke, gitu saja. Itu 2.200.000 teman. Oke, mantap. Oke, nah kita sudah dapat hasilnya teman-teman. Jadi untuk mengetahui harga
dari persediaan akhir. Kita tinggal jumlahkan aja, kita tinggal jumlahkan 2.200.000 ditambah dengan 1.200, hasilnya yaitu 3.400.000. 3.400.000. Sorry. 3.400. Dan untuk persediaan unitnya yaitu 300. Nah teman-teman, sekarang kita akan menghitung harga pokok penjualannya teman-teman untuk sistem periodik. Dan di sini saya juga sudah siapkan formnya. Dan langkah pertama yang harus kita buat yaitu kita siapkan formnya. Setelah itu akun-akun yang diperlukan untuk membuat harga pokok penjualan yaitu yang pertama itu persediaan awal. Nah, persediaan awalnya berapa? Kita lihat sama-sama. Persediaan awal di sini ada ini 1.800.000 untuk harganya ya, bukan unitnya. 1.800.000. Kita langsung tulis di sini 1.800.000. Nah, di bawah lagi pembelian. Kita bisa lihat di sini pembelian. Di sini ada, kita jumlahkan ini saja teman-teman. Untuk total harganya di sini 300 tambah 3 juta tambah 4.400.000 tambah 1.200.000. Hasilnya itu 8.600.000. 8.600.000. Kita langsung tulis saya di sini 8.600.000. 8.600.000. Nah, di bawah lagi itu barang siap dijual. Nah, untuk barang siap dijual itu angkanya itu dapat dari penjumlahan persediaan awal dan juga pembelian. Jadi penjumlahan antara persediaan awal dan juga pembelian, dan hasilnya yaitu disebut sebagai barang siap dijual. Nah, itu hasilnya itu 10.400.000. Nah, untuk di bawahnya itu persediaan akhir. Nah, untuk persediaan akhir ini kita lihat saja di sini teman-teman. Untuk di tabel ini ada ini teman-teman, 3.400.000. Kita langsung saya tulis di sini 3.400.000. 3.400.000. Sorry. Oke. Dan yang terakhir itu HPP atau harga pokok penjualan yang kita cari. Di sini itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari barang siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu 10.400.000 dikurangi dengan 3.400.000. Hasilnya yaitu 7 juta. Oke, teman-teman, saya perbesar biar lebih jelas lihatnya. Nah, teman-teman, jadi untuk harga pokok penjualan untuk sistem periodenya yaitu 7 juta. Nah, sekarang kita mau mencari laba kotornya teman-teman, laba kotor, dan tentunya ada beberapa fitur yang kita gunakan, yaitu di sini saya juga sudah siapkan tabel penjualan. Kita langsung copy saja di sini ya, tabel penjualan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kita dalam menghitung laba kotor. Sini. Oke, setelah itu kita mau cari laba rugi. Terus di sini laba rugi. Laba rugi satu untuk sistem perpetual. Sistem periodik. Oke, kita langsung kasih besar sedikit biar lebih jelas. Setelah itu nanti kita setelah itu oke. Nah,
Tentunya kita siapkan space teman-teman, dan nanti ada beberapa akun yang kita akan tulis. Nah, untuk mencari laba rugi ada 3 akun yang kita siapkan, yaitu yang pertama itu penjualan. Nah, untuk nominal penjualan kita mau dapat dari mana? Dapatnya dari sini teman-teman. Total harga untuk penjualan itu 11.500.000. Tulis saja di sini 11.500.000. Nah, yang kedua yaitu harga pokok penjualan. HPP-nya sama dengan, kita sesuaiin. Nah, harga pokok penjualannya itu kita ambilnya di sini teman-teman, 7 juta. Oke. Nah, dan yang terakhir yaitu laba kotor. Dapatnya itu laba kotor. Nah, jadi untuk mencari laba kotor yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Itu hasilnya yaitu 4.500.000. Oke teman-teman, sekian untuk video ini. Kita akan lanjut dan kita akan membahas mengenai sistem perpetual ya teman-teman, baik itu untuk harga, cara penyelesaiannya, dan juga harga pokok penjualan, dan juga untuk laba ruginya teman-teman. Oke, terima kasih.